Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita eksplorasi revolusi Muzamili. Tolong menyiapkan diri untuk memikirkan ulang, mendalaminya, ikut menyelaminya dan mempertimbangkannya. Tapi saya minta dengan sangat adik bungsu saya Sujiwo Tejo untuk bersama-sama kita. Karena kita membutuhkan polarisasi ya. Jadi betul. Ini sesama orang Situbondo ya. Karena ini polarisasi, jadi segala sesuatu harus diuji melalui kutub yang berlawanan. Jadi kegelapan hanya fungsi kegelapan adalah untuk memperjelas cahaya. Meskipun si gelap itu tetap gelap juga gitu. Oke, saya persilakan beberapa orang, langsung aja. Satu. Oke, Mas Fahmi tolong diorganisir. Tolong langsung maju ke sini Mas, memudahkan teknisnya. Oke. Langsung naik panggung juga tidak ada masalah. Oke. Tolong diingat pointersnya. Satu, konfigurasi berpikir dan terminologi penglihatan terhadap peta masalah. Jadi saya kira sekitar 30 tahun yang lalu saya menulis di Tempo judulnya Agama Kok Departemen. Kemudian ini mengilhami revolusi Muzamili, Syariat Kok Fakultas yang gitu. Jadi kalau mau meneruskan tadi sebenarnya Universitas Syariat Islam, ya, fakultas biologi, farmasi, kedokteran, usuluddin, ya toh, semua. Tapi Universitas Syariat. Nah, bank-bank juga jangan bank syariat, tapi bank fikih Islam mandiri. Dan begitu. Kalau Anda bilang bank syariat, itu bias karena syariat itu tatanan aturan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bank syariat apa mandiri apa BCA apapun karena syariatnya siapa di situ maksudnya. Kan itu. Kalau memang Islam syariat Islam, tapi syariat Islam tidak bisa diklaim oleh satu lokal urusan yang namanya banking. Karena syariat lebih menyeluruh, jadi yang tepat adalah fikih, kan gitu kan? Bank fikih Islam atau bank fikhi, ya, fikhi, gitu ya, fikhi, gitu ya. Oke, itu satu poin. Poin kedua, revolusi mengenai taklif dan islahi tadi sudah, ya. Jadi saya kira ini kan akhlak kita kepada Allah, ya. Tidak menurut Pak Muzamil tidak benar dong kalau kita dipikirnya Tuhan punya kepuasan untuk membebani Anda kan. Tuhan kan tidak butuh Anda sholat, Anda yang butuh sholat. Maka ketika dia mewajibkan itu sebenarnya kan cara menyelamatkan gitu. Maka Anda islah cara supaya Anda terjaga dalam keselamatan. Itu poin kedua. Yang ketiga, yang tiga hal tadi ini untuk menjawab Aziz ya, misalnya mujahadah atau sebenarnya dari mujahadah itu tergantung Anda mau skala prioritasnya mana. Jadi dari jahdun ya itu menjadi jihad. Jihad itu the whole thing. Anda pakai fisik, pakai pikiran, pakai hati itu jihad. Anda jualan bakso itu jihad. Karena
jualan bakso tidak hanya urusan gerobak, tapi urusan hati, urusan psikologi, urusan segala macam. Ya. Nah, khusus kalau jihadnya itu berupa pikiran atau aktivitas intelektual, maka dia disebut ijtihad. Jadi jihad yang sifatnya eksplorasi pikiran ke dalam. Mujahadah itu kan, jadi kalau ijtihad di sini, mujahadah di sini, artinya kamu sedang berada pada puncak penaklukan terhadap nafsumu sendiri. Dan nafsu ini bukan hanya untuk supaya Anda hidupnya halal, tapi supaya Anda mendapat kemuliaan yang lebih tinggi. Anda tidak puasa, tidak ada masalah, tidak jadi jelek. Tapi dengan Anda berpuasa, Anda mendapat kemuliaan. Kan begitu. Makanya sholat sunat dalam konteks ini lebih mulia daripada sholat wajib. Maka sedekah lebih mulia daripada, kalau Anda berzakat itu baik, tapi kalau Anda bersedekah, berinfak itu mulia. Kan gitu ceritanya. Nah, mujahadah adalah keikhlasan untuk berada dan melakukan puncak dari kemuliaan itu. Makanya di kalau di Jogja kan ada Margo Utomo dulu, itu Margo Utomo itu rukun Islam dulu, dari Tugu ke Malioboro ke rel, dari rel ke Toko Terang Bulan namanya Malioboro, berasal dari kata wali, kalau kata kerja, kata perintah wali, malio, wali, malio, warung, marungo, malio. Jadi seperti seorang wali, jadi wakil Allah untuk mengerjakan dan mengelola dengan mengembara ke suatu tempat atau ke suatu pengalaman, maka disebut Malioboro. Kalau Anda sudah mengalami Malioboro, Anda masuk ke Margo Mulyo. Kalau tadi Margo Utomo, jalan yang utama itu S1, S2-nya Malioboro, S3-nya Margo Mulyo. Kalau Anda sudah mengembara, Anda sudah KKN, Anda sudah mengalami benar-benar. Jadi ilmumu diuji, idealismemu diuji, ideologimu diuji, pendapatmu diuji oleh pengalaman dan benturan-benturan, maka kamu akan punya kans untuk memasuki jalan kemuliaan, Margo Mulyo, dari Toko Terang Bulan sampai kantor pos. Kalau sudah sampai kantor pos, Anda sudah lolos S3, sudah namanya panguraan. Jadi Anda sudah jadi orang uraan. Ya, jadi ini setingkat dengan masyarakat Janjuk nasional itu. Panguraannya rabi piro gak masalah. Jadi panguraan ini jadi gini, oke. Ini saya ikut menjelaskan ya. Ini berarti saya sangat menyetujui revolusi dia. Ya. Panguraan itu dari kata ura. Panguraan itu berarti Anda berada pada situasi di mana Anda sudah menyala karena kabelnya Allah. Ya, Anda sudah menyala karena kabelnya. Jadi itu kabel dia yang membuat menyala bukan bolamnya, yang menjawabnya ada arus dari kabel tadi itu ya. Nah, teman-teman sekalian, betul-betul menurut saya tidak terminologis untuk mengatakan bahwa kalau rukun Islam itu hablum minallah, kalau muamalah itu hablum minannas. Itu sangat linear dan sangat elementer dan ada kekeliruan terminologis. Benar Pak Yai Muzamil. Karena kalau Anda memakai ilmu panguraan. Ini aku kelihatannya memperhatikan tapi menilai loh. Ilmu panguraan. Gini, kalau Anda sudah sampai ke tingkat panguraan, saya tidak mengatakan itu lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada urusan ya. Tapi pokoknya gini. Mana yang bukan hablum minallah? Saya tidak menemukan apa-apa yang bukan hablum minallah. Kalau aku melihat daun, itu wajah Allah. Aku disapu oleh angin, itu kehadiran Allah yang menyejukkan leher dan wajahku. Kan begitu. Tidak ada yang hablun laisa minallah, semua minallah. Nah, ketika datang sesuatu yang tidak dari kabelnya Allah disebut hablum. Misalnya saya disuruh nyalon. Apa nyabuk, apa nyacam calon camat, nyalur calon lurah gitu, atau nyapres calon ya, itu kan hablum minannas. Jadi kalau saya jawab Aziz, kalau bentuk mujahadahnya sudah kita lakukan, ini semua mujahadah, ijtihadnya sudah kita lakukan, ini ijtihad. Tapi jihadnya yang Anda bilang actionnya kapan?
Saya tanya sama Anda nyuruh saya nyalon, dilarang saya oleh Allah. Saya tidak boleh menawarkan diri saya kepada siapapun, even kepada calon istri. Jangankan kepada negara. Jadi ya, nomor 2. Bentuk jihad yang mana yang Anda mau? Saya ambil alih kekuasaan, kudeta. Saya demo gede-gedean sama Anda. Anda hitung semuanya. Atau gini aja, kalau Anda ingin saya mengambil alih semua, kasih saya kabinet. Susun namanya. Kalau Anda lulus menyusun kabinet saya ambil. Milih sopo kon menteri ini, aku takut. Sopo? Menterimu itu siapa? Jadi tidak siap infrastruktur manusia, kebangsaannya, kemanusiaannya, intelektualitasnya, tidak siap sama sekali untuk melakukan jenis jihad yang itu. Maka jihad yang kita lakukan sekarang hanyalah hujan tadi itu. Kalau kita sudah mengatakan, ini nanti kalau hujan, sikapmu apa? Kayak kalau sikapmu, oh gini-gini, oh berarti Anda lulus nanti hujannya cuma 5 menit. Hujan 5 menit. Bukan karena saya sakti, tapi karena Allah khawatir saya malu. Aku sudah terlanjur ngomong. Maka kalau kita berdoa, ya Allah jangan permalukan aku terlanjur mengatakan kepada istriku bahwa aku akan membelikan mobil yang baru. Saya kalau nggak bisa membelikan, saya malu. Ya Allah, tolong jangan permalukan aku. Kan begitu. Ini adik saya Muzamil sudah terlanjur ingin 3 istri. Ya Allah, jangan permalukan dia, ya Allah. Caranya gampang kalau menurut teman-teman siang tadi. Pak Muzamil pura-pura sakit terus ke dokter. Terus dokternya berunding sama dia. Terus dokternya disuruh ngomong sama istrinya Pak Muzamil. Ditelepon, Bu, pokoknya Pak Muzamil ini jantungnya agak lemah. Jadi apa saja jangan ditolak ya Bu ya. Gitu. Gitu kira-kira. Oke, silakan Mas satu persatu ya, silakan Anda. 3 poin tadi ya, jangan terlalu jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Saya mau menanyakan soal tadi yang mujahadah, ijtihad, dan jihad. Saya mau nanya poin yang keduanya, ijtihad. Ijtihad itu kan berarti pemikiran-pemikiran baru, filosofi-filosofi baru, solusi baru. Bagaimana, mungkin bukan fatwa tapi seperti hal-hal yang baru untuk kemaslahatan umat. Cuma yang saya lihat, misalkan ada hal-hal baru yang baik sebenarnya untuk umat, di media sosial, di Instagram atau di Facebook, itu selalu dikait-kaitan dengan, ditabrak-tabrakan dengan hadis Al-Quran, dan selalu ujungnya yang hal baru itu salah gitu. Jadi misalkan ada hal baru apa gitu, terus selalu dikait-kaitan, itu bukan ajaran Nabi atau Oke. Jelas. Oke. Pertanyaan sudah sangat jelas. Sudah mengerti lah dia. Ya, oke. Berikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sentul. Pak Muzamil, kayak Muzamil, Mas Muzamil. Kerasan saya kerasan yang sama tentang jihad. Mengantar kan bertanya saya akan menjelaskan apa sih itu baik dan apa itu jahat. Menurut Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment, baik untuk menjawab dua maka ada 2 jawabannya. Yang pertama, jika baik dan jahat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ketetapan hukum, maka baik dan jahat itu adalah milik penguasa, karena hukum ditetapkan oleh penguasa. Jawaban kedua adalah adanya suatu baik dan jahat itu yang tidak bertentangan dengan rasionalitas. Oke, itu pengantarnya. Apa sih keresahan saya ketika sekarang Pak Kiai Muzamil, kita berbicara tentang, kita akademisi ya, berbicara tentang ekonomi Islam, maka rujukannya itu selalu pada pendapat
ekonom yang beragama Islam. Nah, dan menafikan pendapat-pendapat baik yang tidak beragama Islam. Nah, contohnya pendapat baik dari Adam Smith atau dan lain sebagainya. Nah, ketika kita di ekonomi Islam nih, atau di ilmu sosial Islam, sama juga gitu. Oke, pendapat Adam Smith itu tidak diterima dalam ekonomi Islam. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi yang berkembang saat ini, keilmuan ekonomi Islam itu hanya bersifat ilmu-ilmu normatif dan ilmu positifnya tidak berkembang. Dampaknya apa, Pak Muzamil? Dampaknya praktek ekonomi Islam itu berkembang dan akademisnya tidak berkembang karena ilmu-ilmu ekonomi Islam itu tidak boleh dari pendapat yang tidak Islami. Nah, makanya dampak selanjutnya adalah praktek-praktek yang dikatakan praktek ekonomi Islam itu praktek dalil yang dipesan. Contohnya, sekarang kita butuh pembiayaan bersifat ABC, maka dalil-dalil dipesan untuk dicarikan dalil pembenarannya. Pertanyaan saya adalah, apakah dibenarkan pendapat baik yang tidak dari agama Islam menjadi pendapat ekonomi Islam sehingga nantinya ilmu akademis ekonomi Islam itu berkembang? Begitu. Oke, saya kira sangat jelas. Pak Muzamil insya Allah akan menjawab. Oke, berikutnya Mas. 5 orang ya, cukup ya. 5 orang. Ya, silakan langsung Pak Muzamil, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang tadi kalau kita biasanya ada perdebatan, biasanya kan salah satu dalil orang-orang yang berbicara agama itu saya sering di ini kan An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya selalu yang jadi patokan itu istilahnya lulusan mana, sudah hafal berapa hadis dan sebagainya gitu. Tapi saya punya karena yang saya hampir 2 tahun mengikuti Cak Nun gitu. Walaupun sumbernya dari saya orang Sunda, pernah di Surabaya, jadi agak-agak tahu Jawa Timuran ya. Nah, saya kenalnya teringat Cak Nun itu juga lewat Mbah Jiwo gitu, Mbah Jiwo Tejo. Jadi baru ketika Saya memang selalu mengenalkan murid-murid saya. iya. jadi saya sih sebenarnya pengen aktif di Loh, ini serius, murid saya yang pertama itu Cak Nun. Nah, kakak kelasnya itu Gusmus gitu loh. Nah, saya kalau rujukannya seperti itu, saya bingung istilahnya yang sahih itu mana. Jadi, nah saya punya tafsir saya itu kan ada hadis bahwa saya ininya bukan innamal a'malu binniyah. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasul karena dunia, maka dia hanya dapat dunia. Karena istri hanya dapat istri, dan kalau karena Allah dan Rasul, maka dia akan Allah dan Rasul. Nah, saya punya istilahnya mungkin tafsir saya ketika berdebat dengan orang itu, saya hanya yang menyampaikan itu punya kepentingan atau tidak. Kalau dia tidak punya kepentingan, saya ambil. Tapi kalau dia punya kepentingan gitu loh, artinya mengajak saya untuk menjadi pengikutnya atau dipaksa harus ikut pendapatnya dia gitu loh. Itu maka saya tidak setuju, boleh gitu loh, tidak setuju dengan dia. Jadi saya menentukan benar apa tidaknya itu berdasarkan kepentingan itu, karena saya kalau Cak Nun itu selalu teringat dengan di surah Yasin yang wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, saya yang selalu teringat dengan Cak Nun, kebetulan saya di Surabaya itu sekolahnya dan masjidnya namanya Aqsal Madinah gitu loh.
Dan yas'a itu apa? Kenapa istilah di situ ada kata yas'a gitu loh. Saya bisnisnya di internet gitu, berbasis internet, dan itu yang mungkin jihad saya. Makanya saya menarik diri dari lingkungan Cak Nun. Saya merasa bahwa saya ingin istilahnya mengenalkan, bukan mengenalkan Cak Nun sudah terkenal gitu loh. Cuman bahwa mungkin saya semacam reviewer gitu, bahwa banyak orang ustadz istilahnya mencari kebenaran, karena saya juga ketika bisnis saya bangkrut, ya sama seperti orang-orang datang ke agama supaya bisnis saya maju lagi, dan tapi saya merasa bahwa itu salah gitu loh. Akhirnya ketemu Cak Nun, bahwa yang harus dituju ya Allahnya itu gitu loh. Dan alhamdulillah selama 2 tahun saya bangkrut, ya saya menikmati itu gitu loh, dan saya bersyukur gitu loh. Ya, artinya dalam artian cuman gini Bu, dalam artian bukan bersyukur kalau saya nggak bangkrut, mungkin saya juga nggak belajar Cak Nun gitu loh, nggak menemuin apa yang saya, dan itu istilahnya berharga bagi saya, bukan bangkrutnya itu ya. Saya berharga pelajaran yang saya Cak Nun, yang saya bisa merdeka gitu loh, bisa, karena saya terus terang besarkan yang punya cita-cita memurnikan Islam gitu loh, di ini, dan saya juga merasa kebobrokan juga ada di situ ketika dan saya melihat Cak Nun juga sebenarnya pengen membantu orang-orang yang pengen memurnikan Islam, itu Islam bangkit lagi, tapi mereka justru terjerumus kepada yang tidak yang seharusnya mereka cita-citakan gitu, karena tergoda ini dan ininya itu. Nah, itu yang kemudian yang terakhir kan ada di hadis itu bahwa berfatwalah kepada hatimu gitu loh. Tapi ada ayat bahwa pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun gitu loh. Nah, kapan kita berfatwa kepada hati ketika dan kapan kita bertanya kepada ahli zikri gitu loh. Dan kenapa ahli zikri? Bedanya dengan ulama apa gitu loh. Itu aja mungkin. Sangat bagus, dan saya kira tinggi sekali kemuliaan kita. Ada pertanyaan sedalam itu, secomplicated itu, dan sekhusyuk itu, jam 2:04 pagi. Ya. Saya kira malaikat sangat terharu, ya, dan Anda akan dibangkitkan dari kebangkrutan materi. Ada buku Cak Nun yang saya bolak-balik baca, yaitu Tuhan Pun Berpuasa. Ada satu di situ bahwa pada saat tertentu kamu harus berpuasa dari kekayaan, tapi pada titik tertentu kamu harus berpuasa dari kemiskinan gitu. Nah, saya sekarang mau nyari duit sebanyak-banyaknya gitu, dan itu loh. Dan tapi ya tentu bukan untuk saya nikmati dan sebagainya. Ada setiap orang Anda masing-masing yang tahu. Ya. Kalau Anda menemukan satu momentum di mana kekayaan membuatmu dekat kepada Allah, carilah kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau engkau menemukan bahwa kekayaan mengancam kedekatanmu dengan Allah, maka tahanlah, kan begitu. Karena saya pernah merasakan bahwa kemiskinan, kefakiran yang karena dulu saya apa aja punya gitu loh. Pada ketika bangkrut saya harus karena hampir fakir gitu loh. Fakir, dan saya merasakan betul gitu loh. Dan memang di situ saya harus keluar dari kefakiran ketika kefakiran itu mengancam iman saya, kepercayaan diri saya gitu loh. Dan itu buku itu saya bolak-balik baca Cak Nun. Iya, Mas. Amin. Alhamdulillah. Ya, silakan berikutnya, Mas. Assalamualaikum. Nama saya Wahyu Fajar Utama dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah hingga kerja di Jakarta. Ini sedikit kegundahan dari saya. Kebetulan saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah kerja di kantor pengacara, dan kebetulan dengan tema fikih ini. Jadi ketika saya belajar di hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bahwa suap itu adalah hal yang terlarang, tidak boleh. Di Islam pun mengatakan seperti itu. Tapi dalam prakteknya ketika kami berpraktek, ada beberapa hal yang kita diharuskan untuk memberikan suap. Contohnya ketika membuat sebuah perizinan perusahaan. Sebenarnya kita sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangannya.
tapi tidak diberikan atau lama diberikan terkait karena tidak ada uang suap, kalau istilahnya bom. Ya. Nah, Itu keluhan semua yang berurusan dengan birokrasi. Tidak hanya di bidang hukum, itu semua developer semua juga mengeluh hal yang sama kepada saya seperti itu. Dan mari kita dengarkan bersama apa kata Fikih Muzamili tentang itu. terus terkait kalau misalnya gini, di laporan kejahatan juga misalnya ke pidana, bahwa ada masyarakat yang terkena dikriminalkan, terus kita melaporkan ke kepolisian melihatnya karena kita adalah law firm, kantor pengacara, bahkan memandang bahwa ini punya uang, padahal kere juga. Kalau nah ketika kita melampirkan keluhan, polisi kebanyakan walaupun tidak semuanya tidak memproses karena nggak ada pelicinnya. Sedangkan kalau kita tidak memberikan, tidak diurus. Nah, kalau kita memberikan, suap, berdosa. Begitu juga ketika kita berpraktek di pengadilan, kita harus memberikan sumbangan sogokan kepada hakim karena dari pihak lawan yang dalam pembuktian menurut kita tidak salah harus dilakukan seperti itu. Iya Mas, ada ribuan momentum dan contoh seperti itu. Saya kira masalah yang jelas ya Pak Muzamil ya. Terima kasih, Cak. Saya biasanya sudah jawabin ke mereka-mereka. Cuman kita ingin dengarkan kaifa al-Muzammili yaqulu an hadha su'al, ya. Terima kasih Cak Nun untuk kesempatan terakhirnya. Saya ingin bertanya soal fikih, Pak Muzamil. Kalau kita lihat dari sejarahnya kan fikih memang macam-macam ya. Ada berbagai macam fikih, yang Sunni 4 yang populer, yang Syiah yang 2 yang populer, dan lain-lain. Saya melihat ada sebagian masalah dalam fikih klasik kita. Contohnya misalnya di 2015 Parlemen Pakistan itu mau ngesahin undang-undang pelarangan pernikahan anak kecil, anak di bawah umur. Tapi kemudian ditentang oleh sekelompok masyarakat karena dianggap melanggar fikih. Dalam fikih itu yang menurut mereka anak kecil itu ya boleh dinikahi oleh walinya. Apakah kita nggak kebayang gitu, anak SD 6 tahun itu dinikahin sama orang tuanya ke orang lain, dan itu benar secara fikih menurut mereka. Kemudian yang kedua, contoh lain, ISIS ketika menaklukkan satu daerah, mereka tangkap itu tawanan perangnya, itu mereka jual di pasar dengan ditempelin tarif. Nggak ada bedanya dengan kita beli celana dalam di Indomaret gitu, ada tarifnya 1.000, 2.000. Nah itu menurut saya problem di beberapa fikih klasik kita. Nah, sebenarnya jawabannya NU sejak Muktamar ke-27 kalau nggak salah di tahun 89 itu sudah mencetuskan bahwa NU itu bermadhab secara manhaji. Jadi tidak lagi mengikuti qauli fikih ulama-ulama terdahulu, tapi bermadhab secara metodologinya yang dipakai gitu, bukan kesimpulan hukumnya yang dipakai. Nah, bagaimana pandangan Kiai Muzamil soal hal tersebut? Jadi problematika di fikih klasik kita. Karena kedepannya rasanya agama yang akan bertahan itu agama yang menghargai kemanusiaan. Kalau kita nggak bisa menghargai kemanusiaan orang lain, itu rasanya agama kita nggak akan selamat. Dan untuk bisa menghargai manusia itu rasanya nggak bisa lain. Islam itu harus kembali ke akarnya, harus kembali ke esensi dasarnya, yaitu cinta. Sebagaimana Nabi sabdakan bahwa asasku adalah cinta. Dan itu hanya bisa dicapai, menurut saya, itu via tasawuf. Mohon tanggapan dan penjelasannya Cak Nun dan Cak Sujiwo Tejo. Mbah Kiai Muzamil, terima kasih. Pak Muzamil, ada satu lagi pertanyaan saya. Tadi lupa masalah, saya ngelihat sekarang sejak saya bangkrut sih, banyak buku-buku yang di bestseller di toko buku itu masalah rezeki, buku-buku masalah rezeki. Saya mau nanya, ada nggak dulu misalnya kitab-kitab klasik yang membahas rezeki secara detail gitu loh, bab rezeki, atau saya belum pernah dengar sih gitu loh. Artinya ada nggak bab rezeki, atau bahkan mungkin karena yang saya tahu kitab-kitab klasik itu kebanyakan misalnya akidah, fikih dan sebagainya, yang masalah rezeki kayaknya sih belum ada, tapi nggak tahu apakah ada atau tidak gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muzamil, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini semua
pertanyaan ini akan membuat fikih Muzamili semakin tidak bertepi ini. Iya, berjilid-jilid ini jadinya. Terima kasih, ini sumbangan Anda semua. Baik. Tadi maaf saya tidak mencatat, nih Mas Hendra yang mencatat karena saya termasuk yang gagap teknologi. Saya nggak bisa mencatat dari tadi mencoba. Gitu ya. Ini Mas Hendra yang mencatat pertama. Pertama masalah sumber kan? Hukum gitu ya. Yang pertama kan masalah sumber apa? Ijtihad dibenturkan pada nas. Ya, ijtihad. Ya baik. Jadi begini, saya sudah mengatakan bahwa fikih itu yang ada telah menyempitkan diri, gitu ya. Jadi sumber hukumnya itu dipersempit. Jadi bukan Al-Quran secara keseluruhan, bukan hadis secara keseluruhan, atau kalau di revolusinya bukan syariat Allah secara keseluruhan yang dijadikan sumber hukum oleh fikih. Gitu loh ya. Sama tahu yang dijadikan sumber hukum oleh fikih-fikih yang ada itu kalau Quran secara keseluruhan itu kan sudah syariat full gitu ya. Terus hadis secara keseluruhan kan full. Ini enggak. Sudah tadi syariat itu dipecah menjadi 3, akidah, fikih dan akhlak. Terus fikih ini sumbernya merujuknya kepada Quran dan hadis, kepada ayat-ayat yang disebut dengan ayatul ahkam. Hadis juga hadis ahkam. Jadi dikalifikasi lagi Quran yang 6.666 ayat itu dicoba yang bicara masalah hukum yang mana? Nah, yang bahasanya bahasa hukum. Nah, bahasa hukum itu masa diwajibkan kepadamu, diperintahkan, Allah memerintahkan begini. Itu bahasa hukum. Bahasa hukum itu perintah dan larangan. Yang kaitannya perbuatan. Ini saya revolusi. Kenapa kok seperti ini? Gitu ya. Mesti akan merujuk kepada secara keseluruhan. Ya kan? Apa? 800 ayat. Berapa persen kalau 800 dari 6.000? Ya sudah gak penting berapa persen. Berapa? Oh, 12%. Alhamdulillah. Ini kalau anon muridnya beliau, ternyata alhamdulillah murid saya bisa menjawab. Alhamdulillah 12%. Ya, menurut ini murid yang kuliah di 2 universitas. Ini 12% berarti kalau 800. Nah, ini kan penyempitan fikih, pemiskinan fikih. Gitu. Ya apa enggak? Sekarang begini. Jadi akhirnya fikih itu hanya merujuk kepada ayat-ayat yang disebut ayat ahkam tadi. Padahal sekarang coba, apa kisah itu tidak kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf. Itu kalau tadi masalah ekonomi Islam. Apa itu tidak menjadi sumber hukum? Kisah Nabi Yusuf bagaimana mengatasi paceklik di Mesir. Itu mestinya menjadi sumber ekonomi Islam. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam fikih karena itu dianggap bukan ayat ahkam, itu kisah. Kisah itu bukan rujukan fikih. Nah, ini kok bisa begini? Maka fikih Muzammili semua itu, baik yang kisah, baik yang bahasa apa, itu semua harus menjadi sumber mata air fikih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu saya kira, maka semua bukan hanya ayat ahkam itu. Gak usah pakai ayat ahkam. Semua yang ada dalam Quran dan hadis itu tergantung sudut pandang kita. Kita ambil ini, bisa. Gitu ya. Gimana Muzamil, ini segini, saya sepakat sama guru saya. Kita respon, kalau ada respon itu per poin, supaya nanti tidak tumpuk-tumpuk. Jadi sekarang khusus mengenai pertanyaan pertama, Mas Jiwotejo ada respon nggak? Ya, oke. Betul, yang benturan dibentur, setiap hasil ijtihad dibenturkan pada nas ya. Oh, itu bukan ajaran
Dan seterusnya, monggo Mas Jiwo. Ya, saya tadi ngelihat kalau misalnya yang disebut fikih ya, aku dulu taunya fikih gitu loh, tapi fikih itu. Kalau pelukis itu Joko Fikih gitu. Joko Peki itu Peki. Jadi nikah ada pada cerita dari Madura, jadi kalau mau ketemu di Madura nggak nikah dia. Pada Madura nih. Pada Madura, pada orang Madura itu ngototan, nggak usah di. Berkibarlah bendera di. Jadi kalau memang semuanya syariat, tadi saya bingung Pak Ustadz. Berarti apa yang di alam semesta ini syariat kan? Tadi sampean ngomong kalau mau itu bersuci, ya jangan ngurusin darah. Oh darah itu mau sholat mau apa kencing bagian dari itu kan ciptaan saya dari sana juga ya kan. Yang penting jujur. Kalau ketidakjujuran itu yang nggak suci. Sekarang pertanyaan saya, ketidakjujuran itu yang bikin siapa? Di dalam sastra Jendrayuningrat. Tapi nggak doa kok sombong kamu, iya kan? Cak Nun tadi ngomong gitu, aku nonton dari situ. Tapi nggak tahu siapa yang bilang bahwa aku datang gitu. Tujuanku ngecek sejauh mana kemajuan gitu loh. Gitu. Nah sekarang saya tambah dari yang tadi itu. Kalau ada yang tidak suci, ketidaksucian juga dari sana gitu. Terus sikap kita gimana? Menurut saya, ya kembali ke pertanyaan beliau, ya pasrah. Saya kira itu. Dan makanya salah satu yang saya lakukan Pak Kiai, saya itu kadang-kadang cenderung anti arti. Kalau membaca apapun gitu, terutama Al-Quran yang saya belum tahu artinya, saya menghindari arti. Biarkan musiknya itu bekerja sendiri di saya dan memberi petunjuk. Saya dulu senang bacakan, saya kan sering dikritik Cak Nun, sejak dikritik Cak Nun saya sinau ngaji sing bener ki apa. Betul bener tuh ketok luwih apik saka Cak Nun aku ngaji. Jadi saya kira itu Cak Nun, kalau sampean tadi ngomong ini ijtihad nggak ada rujukannya, itu sudah dilakukan oleh Jan Cukers. Makanya saya bilang tanpa kata dasar kasih awalan Jan, kasih akhiran Cuk disebut, iya kan? Tanpa kata dasar. Ayo tanpa dasar biar hidup dalam. Kalau pakai dasar memang pakai Malik, Mas Syafi'i, pakai enggak dalam hidup kita gitu loh. Gitu loh. Saya kira gitu. Rujukannya siapa? Saya kira saya akan kembali ke Cak Nun. Rujukannya adalah diri sendiri. Saya kira gitu. Saya dapat kita minta petunjuk siapa, bukan ke Imam Maliki, bukan ke lainnya, tapi ke sesuatu yang kita tidak tahu, yaitu Maliki Yaumiddin. Habis itu ihdinas siratal mustaqim kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita sembah pada situ kita ihdinas siratal mustaqim. Urutan algoritma matematikanya gitu. Itu yang akan memberi petunjuk ke kita. Sesuatu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan siapa-siapa. Wah Ustadz, makasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Jiwo. Saya ingin memberi metode yang mungkin agak praktis dengan menanyakan kepada Pak Muzamil dengan soal pertanyaan yang pertama ya. Soal murid-murid tadi dan seterusnya itu kan itu satu dialektika di mana orang tua harus arif untuk memelihara kepercayaan diri yang muda-muda. Jadi nggak apa-apalah. Itu kan soal percaya diri apa tidak, sehingga dia harus menggede-gedekan dirinya supaya dia merasa tetap ada. Jadi serapopo lah. Pak Muzamil gini, saya kira ini pelajaran sangat luar biasa. Saya kira di pesantren belum tentu kita menyadari urut jadi gini, dari nas dasar ke fikih itu apa saja. Sampai ke fikih itu dari misalnya ayat, misalnya
Kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Iya. Dari situ sampai ke fikih puasa Ramadan. Fikih. Iya. Oke. Iya. Ya, fikih atau fikih sama ya. Gini, fikih itu asli sebutan dari Arab. Fikih itu berarti aliran tebu ireng. Jadi Gus Dur kalau nyebut juga fikih. Makanya fikih, Gus Dur itu nyebutnya fikih karena dia orang Jombang. Jadi kalau manggil Amin Rais enggak bisa dia manggil Rois. Gitu. Ya, Nah, nama Gus Dur itu enggak dikenal Gus Dur, enggak dikenal di Jombang itu Durakman. Durakman gitu. Ngono aja kon iki rodok wawasanmu rodok diambakno betul. Oke. Apa saja urutannya, Pak Muzamil? Iya, baik. Jadi begini. Yang masalah fikih, kenapa saya bilang fikih? Karena saya punya guru sudah meninggal dunia yang sering bilang itu. Saya hanya untuk menguatkan ingatan kepada beliau. Sebetulnya aslinya saya sendiri bilang fikih. Cuma saya punya guru Profesor Doktor. Enggak, saya nggak ngetes, saya betul-betul nanya, saya nggak ngetes. Ya. Jadi saya punya guru Profesor Doktor Syekh Hadi Purmono SHMA, gitu ya. Nah itu dulu yang sering ngajar usul fikih, dan beliau itu kalau ya sering kalau ngajar saya sekarang Syiah, silakan debat saya. Sekarang saya Mu'tazilah, debat saya. Jadi jawab versi Mu'tazilah dan seterusnya. Nah beliau sudah meninggal dunia, maka supaya saya tidak lupa kepada beliau bilang fikih, saya ikuti. Itu muridku. Selanjutnya ini proses dari nas kepada fikih tadi. Itu yang ada prosesnya. Gitu ya. Pertama analisis bahasa. Gitu ya. Nah, analisis bahasa itu analisis pertama, gitu ya. Jadi dianalisis. Analisis bahasa itu ada 4 tingkatan. Gitu ya. Jadi ada bahasa itu ibaratun nas namanya. Jadi arti letterleknya nas itu bagaimana? Arti pertama. Terus nas itu nanti punya isyarat. Isyarat itu arti kedua. Ini mengisyaratkan apa? Gitu ya. Arti kedua, isyarat itu kedua. Pertama itu arti letterlek dari bahasa. Terus bahasa itu punya isyarat. Gitu ya. Oke, yang saya tanyakan gini. Ya. Kalau Anda membaca Quran, Ya. apakah ada jarak antara kata Quran itu dengan pemahaman Anda tentang kata Al-Quran? Ya. Ada jarak apa tidak? Ada jarak apa tidak, Mas? Ya mesti ada. Gini. Kita kembali ke teori ayam, ya. Kata orang Madura kukurunu, kata orang Jawa kukuruyu, kata orang Sunda kongkorongkong. Ada jarak nggak antara bunyi ayam dengan mulutmu? Jauh kan bedanya. Jadi tidak seorang pun bisa mengatakan itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Tidak bisa ngomong gitu. Betul enggak? Loh, karena setiap orang punya jarak terhadap Quran. Yang berlaku pada dia adalah interpretasi dia dan rasa dia. Jadi maka caranya adalah kita berendah hati satu sama lain. Jangan suka ngeklaim-klaim seolah-olah dia yang ngerti persis Quran, seolah pemahaman dia tentang Quran persis seperti yang dimaksudkan Allah. Dan mungkin nggak itu terjadi? Mungkin nggak ada manusia memahami Quran persis seperti yang Allah maksudkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi sampai ke fikih. Saya kasih contoh mungkin. Ya. Mungkin boleh. Ya. Saya terus terang jujur aja ya. Sayangnya entah karena kebetulan sudah pernah baca atau pernah dengar, saya jadi ngerti artinya dikit-dikit. Tapi saya lebih happy baca Al-Quran itu kalau saya nggak ngerti artinya. Karena itu justru langsung ke ini, Ja, tolong dianalisa. Dulu saya seneng baca misalkan apa ya? Sebut salah satu. Saya agak hafal Quran. Serius. Yang dikit-dikit aja tapi. Apa? Quraisy. Bismillah. لإلاف قريش إلافه رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Aku dulu dengar itu. Tapi begitu dibatasi liilafi katanya karena orang-orang Quraisy yang suka pesiar di musim dingin. Kok itu bukan itu. Itu aku ngerasa Tuhan ngomong ke aku kok. Itu masalahku. Jadi aku terganggu. Padahal begitu aku nggak kenal artinya,
Asik loh. Wafid lahuma janahat tulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya. Begitu ada arti hancur. Ya, emang orang yang tidak ngerti bahasa Arab enggak usah peduli artinya lah. Cari hidayah Quran dari bunyinya, dari bunyinya, dari estetikanya. Yang saya tanyakan adalah, Mas Ejo, yang kamu bergetar itu tetap berjarak dengan yang Allah maksudkan dan lahirkan. Ada jarak estetik dari Allah ke Mas Ejo, ada jarak intelektual dari penafsir kepada nasnya Allah. Jadi tetap jarak. Jadi tidak seorang pun berada di titik koordinat yang sama dengan Allah. Oleh karena itu prinsip hidup kita tauhid, proses berjuang untuk menyatukan diri. Dia belum pernah bersatu. Betul nggak? Itu yang saya maksud jarak. Jadi tidak bisa ada klaim, oh ini tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Nanti dulu. Kamu bukan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa ngomong. Karena kebenaran objektif mengenai ayat Tuhan hanya ada pada Tuhan tok. Kita sama-sama harus rendah hati dan saling menerima satu sama lain, kecuali mengakibatkan kemudaratan sosial. Kan gitu. Kalau soal jaraknya kita semua berjarak. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jaraknya melenceng, ada yang miring. Ada yang resultan, ada yang lurus. Tidak ada masalah. Contohnya Pak, tidak usah Allah deh. Tadi siang teman-teman berdiskusi, Rasulullah itu selama Ba'da Isra Mi'raj itu sholat sekitar 75.000 kali. 75.000 kali di depan orang banyak. Dan kan rumusnya sholat apa? Allah cuma mengatakan kita disuruh sholat. Tidak, Allahnya ngomong gimana? Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Sudah itu dok. Tegakkan sholat. Terus disambung juklaknya. Sholatlah sebagaimana kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. 75.000 kali di depan orang banyak. Kok sekarang beda-beda? Iktidal itu gini apa gini? Allahu Akbarnya itu tangannya di mana persisnya? Di sini apa? Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar. Yang mana? Mestinya kalau contohnya itu 75.000 kali, mestinya beres sekarang, tidak ada perbedaan. Tapi toh berbeda di antara kita. Itulah namanya jarak. Maka kita harus toleran dan rendah hati satu sama lain. Karena Rasulullah sendiri mungkin ketika dia seger sholatnya Allahu Akbar, ini gini. Tapi ketika agak kedinginan ya Allahu Akbar. Jadi ini sumber informasinya berbeda-beda. Jadi kita rendah hati satu sama lain. Mau bagaimana? Karena tidak ada kebenaran objektif kecuali hanya pada Allah. Jadi kalau Anda ngomong yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana, yang kamu maksud kebenaran objektif, tidak ada dong. Yang ada kebenaran interpretatif per orang. Mudah-mudahan diterima Allah. Kita ini hidup ini posisinya mudah-mudahan, tidak ada yang nggak mudah-mudahan. Nggak ada kepastian Anda masuk surga atau neraka, nggak ada kepastian. Gitu. Jadi gini maksud saya. Justru ketika ngerti artinya, interpretasi itu, sorry kalau aku salah. Interpretasi itu justru ada kemungkinan rodok keliru ya. Contohnya begitu tadi saya dengar kelompok mereka ya. I am saying, terus dia, salatullah, ya kan? Terus, tapi begitu coba, ini akan melahirkan keputusan hukum di saya, kalau saya pengacara, kalau saya engineer, keputusan dari saya nggak tahu tapi badan saya sendiri yang apa nggak gitu ya. Jadi enggak. Iya, Jo, tidak salah sama sekali Anda. Tapi Anda jangan menganggap bahwa itu yang mesti benar, yang lainnya salah. Itu sah, benar, dan Allah memberi petunjuk melalui yang Dia mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk atau menyalurkan arus tadi seperti yang kamu kehendaki, meskipun kepada orang yang kamu cintai. Allah yang
menyalurkan arus itu, hidayah itu semau-mau dia kepada Sujiwo Tejo, jangan lewat arti kata. Saya sudah baca dulu. Di Lauhil Mahfuz itu ada. Dicat. Terus malaikat ngene, sret. Ini Jiwo Tejo hati-hati. Iya. Oh, ojo anggo arti kata. Hindarkan arti. Itu. Tapi kalau Muzammili ini harus fikih ya. Nah, itu semua ada catatan kaki di Lauhil Mahfuz. Saya pernah baca dalam mimpi saya. Jadi bener Jo, dan saya seneng dengan pendekatan Anda, saya seneng. Makanya saya tuh sering nyun sewulah. Ini kiroah kok Quran disuruh taat sama lagunya dia. Quran disuruh taat sama hebatnya suara dia. Dia tidak taat kepada rasa dia terhadap Quran. Gitu. Panjang pendeknya wis tak hitung tadi ya. Karena aku sampean Seneni 2 tahun yang lalu aku sampean Seneni kan. Nah itu aku hitung sekarang ya. Itu panjang pendeknya bener itu. Enggak, bukan dia. Yang saya kritik bukan Anda. Orang kalau kurang percaya diri selalu defensif lah. Saya enggak ngeritik dia. Gini loh. Ya, aku 2 tahun yang lalu aku ngaji ngawur. Memang ngawur. Yang penting aku dikritik sama Cak Nun. Ya tapi apanya itu sebenarnya saya sudah rekonfirmasi bahwa nek Sujiwo Tejo sing ngaji dawa ndeke gak usah dipersoalkan. Enggak ada masalah. Saya sudah konfirmasi ke Anda. Sama dengan Bilal itu kan diperintah, ayo Bilal panggil untuk sholat. Terus Bilal ngarang Allahu Akbar ya. Terus Allahu Akbar lagi, terus Assalamualaikum seterusnya, terus hayya 'alas shalah, itu karangan Bilal, ditandatangani oke, you are right, fine, gitu ya, oke, ya. Itu Bilal juga tidak fasih, ya. aku fasih gitu. Kan kita tak dudono temen gak fasihmu kapok lho. Tapi cendek dawane tak hitung ya. Aku sampean mbok Seneni dhisik tak lebono atiku. Ya. Saiki jelas ya pengakuannya ya. Sing nyeneni ku muridnya apa gurune? Oke. Saya sedang menjelaskan kepada teman-teman gini loh. Itu Bilal sendiri tidak fasih, dia tidak bisa mengucapkan shin karena dalam Arab ada 4 S. Makanya transliterasi dari Arab ke Inggris, insya Allah itu pakai SH. Ya karena shine ya. Tapi oke, kalau memang shin itu pakai SH, saya tanya kalau short pakai apa? Ternyata pakai S biasa. Terus sin S biasa, enggak konsisten. Enggak konsisten. Maka kita pakai transliterasi Indonesia. Kalau short itu bunyinya S menuju H. Kalau shin itu S menuju Y. Kalau tha itu S tapi dikurangi, dikasih T. Tha, jadi berasal dari T, S sedikit, tha. Kan gitu. Jadi kalau Anda pakai transliterasi Arab Inggris, itu tidak konsisten, insya Allah. Sekarang kalau Allahu Samad pakai apa? Sholat pakai apa? Kalau SH adalah shin, insya Allah. Sholat pakai apa? S, ternyata pakai S biasa. Loh, nak Yasin, S biasa. Loh ya apa sin karo short kok podo? Jadi tidak lolos itu. Loh ngetren sak karemu lek-leken dong. Oh enggak bener kok. Enggak konsisten kok. Gitu loh Mas. Loh kalau mau konsisten kan sekarang ada yang ini insya Allah itu hati-hati, itu namanya menciptakan Allah. Lian enggak lah. Itu kan insya'a Allah, apabila Allah menghendaki, kan gitu. Ya, kalau mau konsisten Jo, kalau ngomong insya Allah itu butuh waktu panjang. Karena alif fathah ketemu hamzah itu 3 kali lipat. Jo, kan ketemu aku mben ya, terus kamu jawab insya Allah. Ya Bapak, dulu wow ya. 3 kali lipat ya. Nah, insya Allah salah itu. Minimum insya Allah. Tapi ini ketemu hamzah fathahnya, jadi insya Allah. Loh, karena Mbak Matar sudah ketemu ya insya Allah. Dah gendeng sesuai itu.
Makanya Tuhan tidak melihat bentukmu, Tuhan enggak pakai garisan, enggak pakai metronom, enggak pakai. Loh, kalau nggak gendeng katanya jangan ngaku Nabi Muhammad gitu. Itu Jo, aku nggak ngerti kon sama Oh, sekali. gitu. Enggak, saya ini menegaskan bahwa saya seneng dengan hidayah Allah, model nang awakmu iku aku seneng. Konteksnya Ya. dari nas itu ke fikih itu sumbernya itu berdasarkan arti atau boleh nggak berdasarkan yang menggelegakiku terus aku bikin fake karena begitu aku mau menandatangani mau menyuap orang boleh kalau nggak disuap proyeknya nggak jalan kalau nggak jalan berarti sekian ribu buruh nggak ini terus aku tiba-tiba ingat wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rone kurang tua itu. Jawab. Ala siratim mustaqim. Nah, enggak misalnya Altat, misalkan dari lagu itu ya, dari getaran itu tiba-tiba oke, aku tanda tanganin. Cek. Itu apa itu? Gini. Sumber fikih apa itu? Gini, saya cerita Bilal tadi, kan Bilal kan enggak bisa asyhadu alla as biasa dia. Terus ada sahabat yang protes loh, Rasulullah dia enggak bener mengucapkan sin. Gini loh, kata Rasulullah. Kalau Bilal ngomong sin itu maksudnya shin. Angger Bilal ngomong sin maksudnya shin. Jadi terimalah shinnya itu karena maksudnya itu shin. Bahwa mulutnya kurang sempurna enggak masalah. Kalau ada orang Jogja ngomong ngainun itu maksudnya ainun. Gitu. Enggak masalah. Enggak masalah masuk Tuhan bakhil banget. Ini ngain enggak boleh masuk neraka ya. Enggak lah ya. Wah kok udit banget ini bang, cuman kelirusin sedati tadi itu saya tadi bilang roknya kurang panjang itu juga bukan soal VG, itu soal konsistensi bahwa kamu sudah mempelajari panjang pendek, maka saya kejar ke situ. Soal VG-nya tidak ada masalah. Oke, jadi mudah-mudahan jelas ya Pak Muzamil. Aku tetap ngotot gini loh. Maksud saya orang itu ini baca Al-Quran terlalu berini ari gitu loh. Padahal mungkin 50%. Jadi ketika ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ahal tabtaghi maradhat aswajik Allahu ghafurur rahim. Iki artinya apa? Artinya bukan ya. Yang tadi contoh struktur dan apa namanya konstruksinya ya. Yusik toh. Enggak, karena kalau nggak dari estetikanya akibatnya kejebak kayak murid aku ini. Ya, makanya, begitu ngomong jihad kelihatannya berat loh. Kok tadi ayo jihad? Padahal jihad mesti ringan karena kita cinta. Ya. Tadi sampean jihad perlu pengorbanan loh. Kalau orang cinta merasa berkorban. Itu loh maksudku, Ja. Jadi Anda tolong catat, ini poin dari Mas Jiwa Tejo sangat bagus. Jadi sebenarnya nomor satu memang cinta. Jadi maka aplikasinya adalah estetika, keindahan.
Karena Allah itu urusannya bilang sama mereka, kalau memang mereka cinta sama aku, ikut kamu. Kan gitu kan? Ngikut Muhammad kalau memang sama Allah kan gitu. Jadi sebenarnya transaksinya sejak awal kalau disebut transaksi itu cinta. Maka output yang nomor satu yang primer adalah estetika seperti yang Tejo rasakan. Baru untuk orang yang tingkat software estetikanya rendah, baru pemaknaan, baru struktur, baru nanti mengikut yang anut group view gitu. Gitu ya. Tejo ranking 1, cuman lebih lengkap kalau artinya juga diperhatikan, strukturnya juga diperhatikan, itu baru utuh ya, baru utuh. Tapi manusia tidak harus utuh, tidak harus. Kayak gini kita gak masalah. Oke ya Mas, Veras ya Mas ya, Bismillah ya. Oke, the second Mas, yang kedua, Fahmi. Yang kedua tadi Mas siapa? Yang kedua masalah Adam Smith tadi. Nanti. Iya, oke. Ekonomi Islam ya? Iya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa semua Allah menetapkan syariat semua ciptaannya. Syariat itu artinya adalah pola-pola. Aturan-aturan kan semua sudah diturut. Nah, bukan berarti kalau saya tadi katakan masalah darah, masalah apa itu terendah mestinya. Tidak boleh orang sholat ada darahnya, ada najisnya. Tapi itu kan jangan jadi pertimbangan utama. Itu najis material. Najis material itu najis yang paling rendah. Yang paling penting kita bersihkan sebetulnya adalah najis spiritual dan najis fungsionalnya. Nah, kenapa ini fikih kok tidak bicara itu? Gitu loh maksud saya. Jadi, Jadi dalam semuanya ini ada syariat Allah. Nah, tinggal manusia mencari itu semua. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu ya. Karena Allah menciptakan itu semua. Yang penting kan ujungnya tadi masalah itu, gitu loh ya. Termasuk ini tadi yang dia tanyakan tadi kan kalau soal ekonomi Islam kan dia hanya mengacu kepada sarjana-sarjana yang beragama Islam. Kan begitu. Jadi kalau kayak Tejo tadi ya, kalau kita cari paralelnya ya, jadi hukum itu paling rendah menurut beliau, fikih material itu paling rendah. Tapi dia tetap harus ada, ya. Di atasnya ada akhlak, di atasnya ada takwa atau tauhid atau wilayah kita. Sama dengan hukum. Hukum di Indonesia jangan supremasi hukum karena hukum itu tidak supreme. Hukum itu not the top of the values. Jadi supremasi keadilan baru diterjemahkan ke dalam pasal hukum. Kalau supremasinya hukum nggak adil nggak apa-apa asal hukum tegak, kan begitu. Itu sebenarnya semua aplikatif dari fikih ke hukum positif di sebuah negara harus tahu bahwa di atas hukum itu ada akhlak. Karena kalau hukum menawarkan kebaikan dan berakibat keburukan, kalau akhlak menawarkan kemuliaan berakibat kehinaan, di atas itu adalah puncak dari semuanya yaitu takwa, tauhid, akidah tadi itu. Nah, khusus untuk ekonomi Islam tinggal dirubah namanya itu ekonomi Muslim. Menurut saya. Karena kalau Muslim ini kan kontroversial. Muslim ini kalau pedoman Quran cukup asal Anda syahadatain Anda Muslim. Tapi ada ulama yang ingin memberi syarat yang lebih berat. Harus sholat 5 waktu baru Muslim. Harus rukun Islam lengkap baru Muslim. Monggo. Dan itu tidak usah bertengkar. Itu kan untuk dirimu masing-masing mau kasih standar yang mana. Nah, itu kan berarti bukan ekonomi Islam. Kalau Islam itu kan adjektif. Kalau Muslim itu kata benda. Gitu. Jadi ekonomi Muslim bukan ekonomi Islam karena hanya mengacu kepada sarjana yang beragama Islam. Tapi kalau ekonomi Islam, apa saja yang bersifat menyelamatkan, yang bersifat mengislah, apa saja, biar itu pendapat iblis, biar itu pendapat Adam Smith, biar itu pendapat siapapun saja, asal dia punya sifat untuk memaslahatkan tadi itu, maka dia disebut Islam. Pohon itu sangat Islam, kan begitu. Di Indonesia disebut Islami, itu kan mergo bahasa Indonesia. Islam itu ya, Islam itu to save, untuk menyelamatkan, untuk mengislah gitu loh. Itu kata kerja. Jadi Islam itu dinamis, kalau Muslim statis. Jadi itu cuma namanya, makanya jangan bank syariat. Bank fikih gitu. Gitu ya. Oke, yang berarti yang kedua kira-kira gitu ya Mas ya. Anda gini, menurut saya Anda taati itu semua pelajaran sampai Anda tamat secara akademis
Dan niatnya jangan cari ilmu. Niat Anda lulus dan orang tua Anda senang dan mudah dapat kerjaan. Perkara ilmu cari di KC. Jelas ya? Gitu. Loh, jangan salah sasaran. Kan begitu. Memang begitu. Itu tujuan ya sarjana bukan untuk tapi untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Bener nggak? Bener nggak? Ayo cepat kamu lulus supaya ibumu senang, bahagia, sehat. Kan begitu. Perkara ilmu salah sasaran kalau kamu ke sana. Wong di sana kerjaannya mempersempit ilmu. Iya nggak? Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengar omongannya. Ya, Karena betul. dia sendiri DO. UGM ditinggal. UGM zaman itu hebat, ditinggal. Ya karena orang itu speednya beda-beda. Ada orang yang belajar ekonomi 6 tahun, saya cukup 1 semester. Itu kan makanya ada sekolah loncat itu loh yang CI itu kan, cerdas istimewa itu kan loncat-loncat. Orang 6 tahun saya loncat 3. Ya tapi cuma ninggalin 1 jurusan kan. Saya ninggalin 2 jurusan di ITB, matematik dan teknik sipil tak tinggal. Ya bener. Jadi lebih hebat yang mana, nilai sendiri aja. Saya meninggalkan fakultas ekonomi itu ada 2 sebab. Yang satu itu karena memang tidak punya uang untuk meneruskan bayar semesterannya, SPP-nya. Nomor 2, hari pertama saya ujian bahasa Inggris lumayan lah 6,5, 7 lah kira-kira. Hari kedua mulai accounting, tak sawang-sawang ini. Mas yo aku melbu metu akhirat dunia ping 10, gak kira iso jawab iki aku. Terus gak taek-taekan, terus gak kuliah-kuliahan, metu. Lah mesti gak iso ana ngene-ngene lho Mas. Ana gambare iki kurva iki apa? Ah opo iki wis gak. Wis mesti gak isone wis metu ae gitu. Jadi makanya kalau kalian belum bisa mengikuti nasihat beliau untuk membubarkan Fakultas Syariah, tinggalkan gitu aja. Yang ketiga itu kan gini, jadi ati Allah wa ati Rasul. Nah itu ya. Ini tadi itu ya. Jadi itu banyak yang tekstual. Orang yang sampean maksud itu ini kan mesti dibenturkan dengan kata-kata ati Allah ati Rasul. Jadi orang tidak pernah berusaha mengalami menyerap Allah itu bagaimana, sifat-sifat Allah itu bagaimana, terus sifat-sifat Rasulullah bagaimana, gitu ya. Jadi akhirnya kan begini, dangkal, gitu ya, dangkal. Di samping ada interval tadi, Canon sudah bilang ada interval, sebenarnya tidak bisa orang mengklaim ngeklaim ini bertentangan dengan Allah dan Rasul itu sebenarnya kan subjektif, itu interpretatif.